Karena persepsi negatif yang terbangun itu kan pasar modal itu judi gitu loh. Iya, Ini yang kita harus salah, memecahkan gitu. stigma itu ya Pak. Ya ini kan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Salam investasi, balas gitu ya. Ya. Kembali lagi bersama kami KSPM FEB Unila di podcast KSPM episode ke-7. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat capable di bidangnya. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Bapak Muslimin SE MSc. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Udah makan kan ya? Seger. Segar. Jadi Udah makan belum? udah alhamdulillah Pak. Hari ini kita mau bahas seputar G20 Pak, Ya, pelaksanaan G20. Jadi seperti yang kita tahu di berita belakangan ini, Indonesia pada tahun ini diamanahkan sebagai tuan rumah untuk melaksanakan G20, tepatnya tanggal 15 November 2022 nanti. Seperti yang kita tahu dari hasil literasi saya, anggota-anggota G20 ini merupakan negara-negara berpenghasilan menengah, terutama di bidang ekonomi. Gitu. Jadi menurut Bapak, apa Pak yang melatar belakangi pembentukan G20 ini Pak? Mengapa G20 ini sangatlah penting gitu bagi negara-negara berpenghasilan menengah seperti contohnya Indonesia sendiri, ada Argentina, Brazil, dan lain-lain Pak. Ya, ya G20 ini kan penentu arus ekonomi secara global. Jadi gonjang-ganjing perekonomian, keputusan-keputusan dari negara-negara yang tergabung di G20 itu pasti akan berdampak pada ekonomi secara global. Apakah dia itu negara maju, middle, atau lower. Jadi kenapa itu sangat penting? Karena G20 itu jadi satu forum formulasi, katakanlah formulasi kerjasama global dari berbagai bidang, khususnya kerjasama di bidang ekonomi. Nah persoalannya kan perekonomian ini tidak berjalan di ruang kosong, ya kan? Di situ ada faktor negara, ya kan? Nah bagaimana faktor negara juga faktor pasar itu bisa berjalan seimbang, maka butuh regulasi-regulasi atau aturan main yang itu bisa disepakati secara global dan menjadi kesepakatan sehingga tidak terjadi katakanlah kekacauan ekonomi. Ya kan? Ini kan jadi satu problem kalau tidak ada berjalannya ekonomi itu tidak berjalan secara fair. Nah, jadi ya prinsip transaksi ekonomi ini kan sebenarnya bagaimana setiap masing-masing perusahaan atau negara berkepentingan kan untuk mendapatkan kemanfaatan Dari ekonomi itu sendiri. Nah kalau setiap negara berkeinginan mendapatkan manfaat, kadang-kadang kan ada berbagai kebijakan yang itu bisa merugikan negara lainnya. Tidak adil ya Pak. Tidak adil, akhirnya saling berbalas kebijakan. Akhirnya muncul yang namanya istilahnya perang dagang itu. Perang dagang. Nah perang dagang ini kan hancur-hancuran mesti ini kan? Iya Pak, berpengaruh sekali. Gitu. Nah itu G20 ada satu forum memformulasikan kebijakan bersama negara-negara secara global gitu. Maka penting bagi kita, apalagi kita sebagai tuan rumah, untuk mengambil manfaat juga dari momentum G20 yang dilaksanakan di Indonesia ini gitu. Gitu, siapa namanya? Lupa lagi. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Ananda Marco. Ananda. Gitu Ananda. Marco aja Pak. Ya, oke. Gitu, dari Ekonomi Pembangunan 21 Pak. Oke. Ya, ya pelaksanaan G20 tahun ini juga mengusung tema Pak, Recover Together, Recover Stronger. Tuh. Itu menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang tema yang diusung kali ini Pak? Belum lagi kita kan
mengalami shock di ekonomi, apalagi sudah adanya pandemi COVID-19 kemarin itu, Pak. Ya. Recover together, Recover stronger. recover stronger. Jadi memang ya tema ini kan nggak lepas dari kondisi adanya pandemi ya, pandemi yang memang itu dipaksa semua negara ini untuk berhenti atau katakanlah melambatkan perekonomiannya, karena ekonomi itu bisa berjalan kan karena ada aktivitas, Iya. ya kan? Dengan adanya pandemi ini semua aktivitas berhenti, ya kan? Nah, dalam konteks berhenti itu negara mengalami stagnasi atau malah penurunan, ya kan? Yang memunculkan banyaknya pengangguran, perusahaan lapangan kerja berhenti, yang itu menyebabkan pertumbuhan negatif kan. Hampir semua negara pada masa pandemi itu mengalami pertumbuhan negatif. Dan Indonesia ini lebih baik gitu loh dibandingkan negara-negara yang lain, karena kita punya basis sumber daya ekonomi pertanian yang itu justru menjadi support, karena orang butuh makan walaupun dia nggak kerja, pertanian tetap berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Makanya Indonesia itu dalam konteks pandemi kemarin itu nggak separah negara-negara lain, ya kan? Makanya saya pikir ini kebijakan yang tepat antara memformulasikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesehatan rakyat, ya kan? Dari ini yang kemarin harus dipikirkan oleh pemerintah, dan ini yang juga digunakan oleh negara-negara seperti Taiwan. Taiwan itu nggak melakukan blokade total, artinya nggak melakukan lockdown total. Karena kalau dengan seperti itu orang kegiatan kan perekonomian semua, ya kan? terhambat, ya, Iya kan? Orang butuh makan semua. Negara kapasitas keuangan negara kan sulit untuk menanggung semua rakyat tanpa orang itu bekerja atau roda ekonomi itu berhenti. Nah, momentum inilah yang menjadi inspirasi katakanlah bagi Indonesia setelah pasca pandemi ini. Ayo sama-sama kita recover, ayo sama-sama kita jadi kuat bersama. Artinya tema itulah yang menjadi katakanlah latar belakang pelaksanaan G20 yang dilaksanakan di Indonesia. Kenapa pemerintah mengambil tema itu gitu? Jadi semua sektor, semua bidang, semua pihak diajak ini ya Pak, sama-sama membangun kembali perekonomian. Ya mungkin ada hikmahnya ya kan. Iya. Kemarin mungkin kebersamaan cobalah ada kebijakan-kebijakan yang lebih saling menguntungkan antara negara maju ya kan dengan negara berkembang atau middle ya high lower. Jadi ada di situ ada momentum orang itu dalam aspek ekonomi jangan terlalu greedy gitu kan. Iya, semuanya mau dicaplok gitu kan. Semuanya mau dicaplok, ya kan. Nah itu mungkin satu momentum, karena ketika posisi pandemi kemarin kan orang sudah nggak ada hal lagi yang ini kan, bahwa orang udah banyak berpasrah kepada yang maha kuasa kan. Iya. Ya, macamnya. Nah itu hikmahnya kejadian pandemi kemarin. Ya ini harus, apalagi situasi terakhir infonya pandemi meningkat lagi nih. Iya, 1000 per hari. Nah ini harus dicermati lagi di kondisi ini sudah bagus kemarin itu untuk mencoba untuk melandaikan perkembangan COVID kan gitu. Karena ini yang namanya wabah, kalau kita nggak bisa kendalikan dari kecil ini bisa bahaya gitu. Namun dalam konteks ini mungkin pemerintah juga harus mencoba mengantisipasi adanya kecenderungan meningkatnya COVID kembali gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Ini kita udah bagus kok. Iya. Proses berjalannya gitu kan. Mungkin demikian, enggak. Dengan meningkatnya COVID, menurut Bapak apakah kedepannya gitu bakal terhambat atau tidak nih Pak pelaksanaan G20 Pak? Ya, kalau ngeliat berita-berita tentang kalau dari COVID sekarang ini masih terkendali lah ya, masih terkendali. Makanya ya prokes harus digalakan lagi ya Pak. Diterapkan lagi sepertinya ini untuk pengetatan lagi. Sebelumnya kan Presiden sudah memberikan sinyal terbuka lah ini masker tidak jadi kewajiban ketika di jalan kan, di luar segala macamnya gitu. Tapi ya itu dengan adanya seperti ini lagi, data fakta menunjukkan peningkatnya, harus antisipasi. Yang antisipasi terutama khususnya wilayah-wilayah
yang itu teridentifikasi COVID-nya meningkat lagi. Zona-zona merah gitu. Zona-zona itu. Sekarang zona merah nggak ada nih, cuma ada identifikasi ya, iya. adanya naik lagi. Potensi. Potensi. Nah, potensi ini ya namanya potensi sebelum besar kan harus pecahin dulu, Iya, jangan harus nunggu dimitigasi, besar gitu. Mitigasi kan Iya. terhadap itu yang ada data yang menunjukkan itu. Gitu. Oke. Oh iya, pada podcast kali ini KSPM mengusung tema ini Pak, peran mahasiswa melalui G20 di bidang pasar modal gitu. Nah, menurut Bapak bentuk-bentuk peningkatan kerjasama di dalam G20 terutama di bidang pasar modal ini bagaimana Pak? Apakah di G20 ini sangatlah potensial apalagi di bidang pasar modal atau bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, ini kita coba untuk menggalakkan katakanlah recovery, pertumbuhan ekonomi, ya kan? Pasar modal ini kan masih jadi satu di kita di Indonesia khususnya ini kan belum membudaya di masyarakat. Instrumennya belum merata ya Pak? Instrumennya itu belum terlalu dipahami. Nah ini mungkinlah peran-peran KSPM ini, ya kan, untuk mendorong peran dari fungsi pasar modal ini. Karena persepsi negatif yang terbangun itu kan pasar modal itu judi gitu loh. Iya. Ini yang kita salah, harus memecahkan gitu. stigma itu ya Pak. Ya ini kan salah. Sebenarnya kan itu kan media investasi. Bahwa orang kemungkinan itu ada spekulasi. Itu pemilihan masing-masing investor, ya kan? Sebenarnya kan enggak, bahwa itu ada media investasi, orang cari dana lebih murah dari perbankan, ya kan? Yang daripada saya nabung di bank, ya kan? Saya dapat deposito 5%, saya investasi di saham bisa 10%, kali lipatnya, kan gitu kan? Kan seperti itu. Nah, persepsi seperti ini dan juga pasar modalnya juga harus kuat regulasinya, karena isu-isu negatif terjadi fraud di pasar modal, terjadi yang menyebabkan masyarakat itu menjadi antipati, itu harus mendapat katakanlah satu tindakan yang tegas dari pemerintah sehingga persepsi masyarakat ini terhadap pasar modal juga menjadi lebih positif, ya kan gitu. Nah apalagi G20 ini kan satu forum kerjasama global. Nah pasar modal sekarang secara isu internasional itu kan ada istilahnya itu environment, social and governance, ya kan? Apa itu? SDG apa Pak? ESG ya, quality gitu kan. Jadi ada isu-isu ESG itu. Jadi ini adalah faktor-faktor sosial yang dilekatkan pada kinerja perusahaan yang ada di pasar modal gitu. Nah ini masih rendah sekali di Indonesia. Belum semua diterapkan karena di situ indikator-indikator itu adalah indikator terkait dengan ekonomi, lingkungan, sosial, ya kan, terus governance, ya kan, itu harus masuk semua dan ini adalah jaminan bagi perusahaan untuk tidak mengambil keuntungan secara kepentingannya sendiri. Ya, di situ eksploitatif. Iya. Jadi selain isu corporate social responsibility yang menjadi tanggung jawab, sebenarnya mencapai ukuran-ukuran ini itulah ya jadi tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Nah, ini yang perlu didorong. Sudah ada indikatornya dan belum semua perusahaan yang listing di Bursa Efek itu menggunakan ukuran ini. Itu kan standar global. Artinya KSPM itu bisa mendorong dari sisi regulasi untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang listing di BEI ini untuk melakukan itu. Artinya gini, kita nggak perlu untuk mengecam perusahaan yang belum melakukan ESG, tapi kita bisa lakukan adalah dengan mempromosikan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ini, itu saja. Ya kan? Ini sudah standar internasional ya. Jadi inilah reputasi sehingga perusahaan-perusahaan yang kan publik akan menilai secara positif. Sentimen positif ini jelas akan menaikkan harga sahamnya. Trennya jadi positif. Ya kan, jadi positif. Kalau harga sahamnya naik, nilai pasarnya jadi naik. Ya kan? Jadi salah sendiri perusahaan yang tidak melakukan itu, nggak usah kita promosikan. Perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan ESG, KSPM promosikan saja perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai ESG itu. Ya kan? Artinya ya ini juga bisa dilakukan tidak hanya di ekonomi, maksud saya di FEB,
Cuman sosialisasikan ini ke jaringan kalian yang secara nasional, teman-teman secara nasional untuk kita promosikan saja perusahaan-perusahaan yang listing di BI itu yang sudah menggunakan indikator ESG gitu. Yang lain kita tinggalin aja dulu. Iya. Gitu. Jadi kita paksa secara reputasi orang itu. Jadi kita tidak memaksa secara langsung, tapi kita memaksa reputasinya mereka. Gitu. Mungkin gitu. Jadi peningkatan kerjasama di G20 dalam bidang pasar modal ini akhirnya menjadi tanggung jawab kita semua ya Pak ya, dari pemerintah, dari perusahaan itu sendiri yang ada di BEI, entah mereka meningkatkan standarisasi mereka atau dari kita juga sebagai mahasiswa ekonomi yang mendapatlah ini privilege tentang pasar modal, ya menjadi tanggung jawab kita juga ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin tadi udah disebutkan peluang mahasiswa untuk menggalakkan pasar modal ya Pak. Menurut Bapak kira-kira ada nggak Pak peluang mahasiswa dari kerjasama antar negara pada momentum G20 ini Pak? Kayak misalkan kita harus menggalakkan masyarakat untuk mengetahui atau ikut andil dalam G20 ini atau bagaimana gitu Pak? Ya, sebenarnya ini perlu didorong ya ini kan forum-forum internasional besar ya, artinya gini, sebenarnya ini bisa dimulai dengan membangun ya aliansi kawan-kawan yang concern terhadap pasar modal, khususnya organisasi kemahasiswaan, ya kan, yang kan kalau nggak salah KSPM juga pernah ada komunikasi kan dengan organisasi kemahasiswaan yang di Malaysia. Iya, pernah bekerja sama gitu. Nah, artinya seperti ini, bahwa itu bisa terbangun secara organisatoris, kerjasama internasional, ya kumpulkan saja dari lewat jaringan-jaringan ini, ya. Kita punya forum internasional juga mungkin. Iya. Terkait dengan organisasi kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan berbasis kampus ya, yang concern terhadap pasar modal dan pengembangannya, ekonomi, untuk membangun aliansi internasional. Gitu. Jadi sebenarnya gini, Anda bisa komunikasi melalui duta besar yang ada di Indonesia, ya kan? Nanti kan mereka akan merekomendasikan lewat jalur ini, merekomendasikan universitas mana dan menghubungkan gitu. Artinya bisa dimulai dari KSPM untuk membangun korespondensi, ya kan, dengan duta besar yang ada di Indonesia, ya khususnya negara-negara member G20 mungkin. Member G20 atau yang member middle dan lower income. Ya kan? Iya, karena mungkin masih ada yang tidak tergabung ya Pak ya. Tergabung, artinya nggak hanya terbasis di G20. Iya. Ya, justru ya bangun dulu mungkin lewat ASEAN gitu kan, lewat regional ASEAN, Asia Tengah, gitu macam kontak aja, artinya bisa dibangun tuh lewat relasi tugasnya. Artinya gini, KSPM mencoba membuka jalur komunikasi melalui pengembangan pasar modal dari dunia kampus yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira kemana Pak Duta Besar saya bisa menghubungi, ya kan gitu. Nah, nanti kan dia akan rekomendasikan negara ini, kampusnya mana, kampusnya seperti itu. Jadi Anda punya soal biaya, nggak usah pikirin, nanti ada sendiri itu kan. Sudah ada ya Pak ya ini. Ya, artinya gini, kalau kita sudah punya ide seperti itu, ada jalannya, ya pasti ada bekalnya. Pasti ada bekalnya. Jangan khawatir. Pasti dibekali. Ya nanti soal bekal, jangan mikir bekal dulu. Yang penting jalannya buat dulu gitu. Nah, tugas mahasiswa harus yakin kayak gitu. Nah, kadang-kadang nih mahasiswa mikir bekalnya dulu. Enggak jalan-jalan ya kalau bekal. Belum kebuat gitu. Sekarang ada ini buat jalan dulu. Soal bekal ya nanti kita tunggu pasti ada gitu. Yakin aja gitu. Jadi jangan khawatir soal-soal kayak gitu. Oke. Kita dari tadi membahas tentang dampak positif G20 ini ya Pak. Menurut Bapak ada nggak sih Pak dampak buruknya G20 ini Pak, terutama ke pasar modal dan perekonomian Indonesia Pak? Ya ini kan forum ya. Setiap negara membawa kepentingannya masing-masing, ya kan? Pasti akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam proses delegasi seperti itu, ya kan? Jadi kepentingan ya kita juga dampak negatifnya kalau kepentingan kepentingan nasional kita nggak masuk, kepentingan nasional orang lain masuk. Itu dampak negatifnya. Jadi sebenarnya itu adalah forum pertarungan diplomasi, ya kan?
pertarungan kepentingan nasional. Sebenarnya kan gini, forum itu sebenarnya perang gitu loh. Ya kan? Perang tapi Kan- tidak memakai senjata. Tapi tidak memakai senjata. Ya kan? Karena gini, semua orang bawa dengan cara diplomasi. Semua negara akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya gitu. Dalam konteks seperti contohnya emisi karbon. Ya kan? Itu kan lama di proses dari G8 segala macam negara-negara maju. Nggak setuju segala itu kan karena mereka membawa kepentingan nasionalnya. Kenapa nggak setuju? Karena mereka negara industri. Karena kalau misalnya diterapkan negara industri harus berikan kompensasi. Kompensasi kan cost. Iya, pakai Ya kan? uang investasi. Iya kan, cost. Kalau cost akan memberatkan perusahaan, mereka nggak mau gitu. Nah, semua itu adalah pertarungan kepentingan nasional. Yaitu tidak berbicara dampak negatif atau positif, tapi bisa nggak kepentingan nasional kita itu masuk gitu dalam regulasi tatanan internasional ini. Forum internasional Forum ini. internasional ini Iya, adalah Pak. media saling mempengaruhi sebenarnya. Nah, itu harus diperjuangkan oleh Indonesia dalam forum G20 itu gitu. Gitu, Unda. Jadi bagaimana kita berpendirian mungkin ya Pak ya, Iya. nanti delegasi Indonesia di G20 ini apa ya? Ya bernegosiasi segala macamnya. Iya. Ya cara-caranya cara-cara kalian kayak gini belajar di mahasiswa. Setelah kalian keluar ya nanti akan kayak Iya. gini sama juga prosesnya. Anda jangan dikira mudah Anda mau wawancarin saya ini. Iya. Jangan dikira mudah kamu jadi moderator, nggak semua orang bisa jadi moderator kayak kamu gitu. Ya kan? Iya. Jadi semasa Anda mahasiswa itu manfaatkan momentum-momentum kayak gini untuk melatih diri gitu. Nanti ya kalau semakin terlatih secara nasional nanti berkembang internasional Anda terlatih bertarungnya nanti. Iya. Indonesia nanti yang Ya. terus ya, Ya, ini masuk kan, terus ya Pak. Iya dong gitu kan. Terus punya gambaran gitu. Oke. Oh iya Pak. Di Unila sendiri ini ada nggak Pak kesempatan seperti program dari Unila atau FEB begitu Pak untuk mahasiswa-mahasiswanya ini nih mengengage langsung ke G20 gitu Pak? Langsung terlibat gitu. Iya, atau ya kalau tidak terlibat ya kita kan salah satunya kan ya sounding teman-teman gitu kan untuk mengengage langsungnya. Kalau yang langsung ada tidak Pak? Ya itu kan forum negara-negara maju lah ya ininya. Jadi memang forumnya lebih banyak penekanan ekonomi dan bisnis gitu ya. Kalau secara institusi ya Unila nggak terlibat langsung gitu kan. Tapi memang itu kepentingan nasional kepentingan negara-negara ya kan, negara maju. Di situ kan bahkan kepala negara langsung ininya. Itu dan forum-forum dagang kerjasama ekonomi ya kan. Nah di situ mungkin sebenarnya ya kalau konteksnya kan sebenarnya kita ini konteksnya adalah pendidikan, makanya kita nggak punya hubungan langsung ke G20 ya menteri pendidikan, karena kan pendidikan salah satu yang isu dalam GATS ya, kalau perdagangan jasa. Nah, ini kan itu jadi satu masuk juga, isu penting juga gitu, karena kalau misalnya negara asing itu masuk ke Indonesia dengan mudah mendirikan kesepakatan internasional, mereka bebas untuk mendirikan perguruan tinggi di Indonesia, ya itu jadi satu ancaman juga buat identitas nasional kita. Gitu kan pendidikan kita itu kan nggak hanya sekedar mengajarkan ini kemampuan teknis, kepintaran tanpa ada landasan nasionalisme kita gitu. Pancasila gitu. Makanya penting untuk kita pendidikan ya urusan internal masing-masing negara, karena dasar pendidikan kita dengan di barat kan beda gitu. Iya. Filosofi ininya. Nah itu yang harus, identitas nasional itu harus yang dijaga. Jangan sampai itu yaitu kepentingan nasional kita malah kecolongan. Kecolongan gitu. Itu harus dijaga gitu. Oke. Di momentum emas G20 ini Bapak ada pesan dan saran tidak Pak untuk mahasiswa itu, terutama untuk mahasiswa FEB, mahasiswa Unila atau mahasiswa Indonesia gitu Pak? Ya, jadi G20 inilah momentum Indonesia sebagai tuan rumah
dari negara-negara maju lah seperti itu, dan ini yang mempengaruhi perkembangan ekonomi secara global. Ya, artinya mahasiswa concern terhadap isu-isu G20 karena ini akan menjadi katakanlah mendapat dukungan global untuk program-program pengembangan ekonomi dan juga skill pengetahuan di kalangan perguruan tinggi, ya kan? Karena itu akan menjadi kesepakatan G20 itu akan menjadi guidance bagi seluruh pelaku ekonomi secara internasional. Nah, ini harus dicermati oleh para mahasiswa, apa sih keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan, kemudian verifikasi turunannya seperti apa dan kualitasnya seperti apa, dan itu harus diantisipasi oleh kita seperti apa, ya kan? Artinya kegiatan-kegiatan kita, khususnya KSPM ini mengacu ke arah hasil-hasil G20 itu nanti, sehingga istilahnya itu menghadang zaman, ya kan? Jadi bahwa kejadian kayak gini kita sudah menghadang zaman dengan memenuhi kualifikasi diri kita, sehingga ketika zamannya datang saya sudah siap gitu. Pada saat orang lain mau menyiapkan, kita sudah selesai, karena kita punya visi, ya kan? Itu guna-gunanya visi. Kalau nggak punya visi ya ngikut alur aja gitu, dia nggak punya gambaran apa step-step apa, langkah-langkah apa, tahapan apa yang harus dicapai untuk mempersiapkan dirinya gitu. Nah, jadi ini bagi mahasiswa ini adalah isu secara internasional yang perlu dicermati dan diturunkan menjadi diderifikasi. Bukan berarti harus mengcopy total, tapi disesuaikan dengan kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Yang dihasilkan juga kembali ke kita juga yang merasakan siapa. Ya, gitu, seperti itu. Okay. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan yang terakhir, menutup podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.